peran guru yang mendidik, ketegasan memberikan arahan, itu penting, yang tidak bisa digantikan dengan teknologi manapun. Hai semua, selamat datang lagi di IRV Project. Di episode ini, saya mengundang seorang guru. Beliau adalah guru fisika yang bertugas di SMK Negeri 1 Manggis. Teman-teman, menjadi guru di SMK mengharuskan beliau dari fisika harus belajar tentang apa itu tata boga. Kira-kira dari tata boga tersebut, apa yang beliau lakukan? Ayo kita simak langsung. Inilah beliau, Iputu Eka Yasdika. Halo. Halo, halo Pak Eri. Pak Eri. Kak Yas. Halo Kak Yas. Halo Kak Eri. Oke. Kak Yas ini senior saya dulu ini. Iya, Ya, ketika kita masih ya, di kampus. di Wacana Jelantik Jempiring. Halo, RJJAY. RJJAY. Oke, Kak Yas. Sekian tahun itu, Kak Eri. Oh, tahun berapa ini? 2006. 2006. Ya, 16 tahun. 2006. Iya. Lumayan ya, lumayan lama Bangun sekali. Wacana ya. Sampai Akhir. sekarang eksis. Iya, Kak Yas masih eksis ya. Yang udah mundur. Karena basic nggak ada nih. Basicnya Ya, mungkin nggak terlalu nih. ya Oke. karena ya ikut gabung di cabang Karangasem. Begitu tamat, gabung cabang Karangasem, makanya otomatis ikut terus pramuka. Sampai sekarang di Kuarda. Iya, terus sekarang di Korda Bali juga ikut. Oke, banyak sekali kesibukannya Kak Yas. Ini kan Iya. tamatan fisika. Mm-mm. Kemudian ngelamar dan atau tugas di SMK 1 Manggis. Nah, SMK Iya. itu kan sekolah vokasi. Mm-mm. Kemudian dapat atau bertugas sekarang sebagai guru produktif tata boga. Gimana nih perasaannya dari fisika yang utak-atik rumus-rumus menjadi utak-atik adonan? Pertamanya perasaannya sebenarnya sedih. Sedih, kenapa? Iya, ada merasa kehilangan. Saya sudah 5 tahun belajar fisika, tiba-tiba saya melupakan semuanya itu, harus belajar ilmu baru. Ya, Oke. itu perasaan yang pertama. Tapi di balik itu ada kebahagiaan karena Kenapa? dapat ilmu baru. Ya, Ya. sebenarnya mulanya ini karena jam fisika tidak ada, sedikit waktu itu. Ya, jam fisikanya sedikit, terus ada program namanya program keahlian ganda, KG. Ya. Oke. Tapi sebelum KG itu ada, namanya program alih fungsi. Ganti-ganti nama ya? Nah, sebelum KG alih fungsi namanya ya. Karena Oke. namanya alih fungsi artinya beralih fungsi dari fisika ke tata boga kan itu. Ya. Banyak teman-teman yang diundang menolak. Waktu itu Kenapa? 2017. Karena beralih fungsi. Itu dah sama perasaannya dengan saya. Nggak jadi berarti ngajar fisika. Sudah S1 fisika. Tiba-tiba alih fungsi dengan guru lain gitu jadinya. Banyak yang nggak mengambil. Nah, ikut pertama pembekalan. Di Berubah namanya. mana Menjadi pembekalannya? keahlian ganda. Kalau dulu alih fungsi itu adalah dari mapel A ke mapel B, sekarang berubah menjadi keahlian ganda. Dari keahlian ganda berarti kan double. Artinya mapel A itu tidak ditinggalkan, jadi mapel A maupun mapel B bisa. Itulah, jadi keuntungannya di sana. Oke. Akhirnya, ya dijalani. Itu di mana Kak diklatnya pertama atau pembekalan pertama yang tadi dibilang kalian ganda Kita itu? termasuk angkatan yang pertama. Ada 2 angkatan. Jadi angkatan yang pertama itu di SMK 5 Denpasar. Ada 2 ini, belajar di SMK 3 dan di SMK 5. Untuk kelas saya itu di SMK 5 Denpasar. Oke. Selama 1 tahun belajar,
selama 1 tahun belajar diajari oleh guru boga langsung, real guru boga langsung dari pagi sampai malam jadwalnya. Terus pagi praktek tiap hari, praktek. Langsung ke hotel juga. Ternyata, seru. Seru. Sangat seru. Yang semula berkutat dengan rumus, terus sekarang langsung dengan adonan. Mengulangi ya. 5-8 jam berdiri di kitchen. Dari pagi sampai sore berdiri. 7 menu masuk, kerjakan itu. Tapi tidak terasa. Apa karena makanan ya? Karena terus beraktivitas. Harus menu 1, menu 2, lagi 3, ini kerjakan. Jadinya tidak terasa waktu itu. Selesai itu baru. Di rumah baru kebat-kebat. Berarti sekarang kalau bisa Tapi, dibilang ngajar fisika dan ngajar boga. ya, tapi mulai tahun ini sudah nggak ngajar fisika lagi karena biar sama-sama teman juga dapat gitu. Jadi di boga pun sudah overloading jamnya. Jadi biar berbagi, biar sama-sama dapat. Oke. Nah, Ya. efek dari belajar boga itu kan sekarang buka Mon Moe Kick. Ya. Ya, benar. Itu kan berarti Mon memberi dampak, artinya dampak iringan mungkin ya, karena dari boga tersebut, karena kita tidak hanya ngajar, tetapi kan harus sebagai bukti sama murid bahwa kita juga bisa, ya kan? Iya, benar. Oke, berarti kan ketika Mon Moe Kick ini dibuka, berarti kan Kak Yas itu harus belajar marketing juga kan? Iya, benar. Ya belajar marketingnya dari siapa nih? Jadi gini, buka Mon Moekik itu sebagai bukti, sebenarnya sebagai bukti alasannya. Karena boleh dibilang keahlian ganda itu kan bukan seperti S1 fisik, S1 tata boga yang 5 tahun belajar. Kita di diklat hanya 1 tahun full, rek 1 tahun full nggak ngajar di sekolah lagi, langsung selama 1 tahun itu langsung di sekolah tempat belajar, di full 1 tahun itu. Jadi saya ingin membuktikan bahwa walaupun saya guru keahlian ganda, tapi bisa ada bukti itu ya usaha Mon Moekik. Harus belajar marketing. Iya. Iya, harus belajar marketing. Kalau saya marketing memang dari dulu suka. Bukunya Tung Desemwaringin, DDW, nama bukunya Marketing Revolution. Di sana lah saya belajar. Akhirnya apa yang dibaca kemudian kan bisa terpraktikkan lewat Mon Moe Kick ya. Iya, makanya branding Mon Moekik sampai KRI ingat ya, teman-teman di sekolah juga Mon Moekik gitu. Berarti brandingnya sudah jalan. Brandingnya sudah jalan. Yang komen baru nge-share tentang teknologi, yang komen tak kira buat bolu, tak kira buat donat gitu. Jadi udahlah, level fisika itu sudah menjadi level boga. Berarti udah tergantikan ya dari fisik seorang Yasdika yang fisika menjadi tata boga. Iya, tapi tetap di organisasi kebetulan saya masih dipercaya ketua MGMP Fisika Provinsi, tetap sampai masa bakti habisnya SK. Tetap seminar waktu ini, workshop fisika tetap, walaupun tidak mengajar fisika lagi. Karena biar menuntaskan SK Bapak Kadis MGMP Provinsinya. Setelah itu Nanti kalau sudah habis 2000 berapa itu, 3 tahun rasanya 2021, kalau udah habis baru ganti dengan kepengurusan yang baru. Nih, baru masuk ke boga gitu. Kita kan boleh tahu ini resep buat, kan Mon Moe Kick ini banyak nih makanannya, tapi yang saya intip kemarin itu adalah bolu. Iya. Bisa cerita proses dan sebagainya. Ini kan juga memperkenalkan kepada teman-teman kita, guru-guru yang lain, apalagi di masa pandemi ini kan semua diam di rumah. Aktivitas memasak itu kan banyak sekali. Jadi harus lewat
kesempatan ini bisa cerita bagaimana sih cara membuat adonan yang baik, kemudian biar Iya. tidak kering atau seperti apa. Ya silakan diceritakan dengan namanya. Iya, iya. Jadi gini, kalau memang membuat adonan kayak bolu, donat, itu kalau manual capek, mengulengi dan sebagainya capek. Karena banyak pesanan kan nggak mungkin. Kalau bolu memang bisa pakai mixer, hand mixer itu lebih cepat lah. Kalau bolu, kalau belajarnya memang yang namanya boga, yang belajar pasti harus ini, harus manual lah, harus Manual. merasakan. Ya, harus merasakan yang Harus mana pegal adonan Kak yang ya? halus. Ya, harus merasakan. Nah, tapi karena ini bisnis, berburu dengan waktu, jadi harus pakai alat. Nah, kemudian kalau dari segi alat nih dulu sebelum ke bahan, kalau alat itu memang bisa pakai oven yang lebih murah, yaitu oven pakai kompor. Cuma kendalanya konsistensi dari suhu itu tidak mau konstan. Masuk fisika, konsistensi. Masuk fisika di sana. Jadi pakainya oven listrik. Jadi kita bisa atur berapa derajat. Nah, berapa derajat, berapa menit. Jadi dia kalau sudah sekian menit, ting, bunyi dah dia gitu. Otomatis kita, jadi produk yang kita hasilkan itu konsisten ya pada customer. Nah, kalau bolu monmoy cake ini mungkin sama secara umum ya, resepnya sama kalau cari di YouTube ya. Cuma sekarang mungkin orang mau mencoba dan mencoba lagi gitu. Mungkin teknik di mixernya mungkin salah. Jadi kalau saya sih gunakan 5 telur, kemudian juga ada pengembangnya, kemudian ada margarinnya gitu. Ya pokoknya tonton deh Yas Family Channel. Nah, di sana ada detailnya. Di Oke. mana mixer tinggi, mixer rendah ada di sana. Oke, berarti resepnya ada di Yas Sudah Family Channel ya? di Yes Family Channel, kemudian cari tugas KKGS. Itu kebetulan playlist untuk kuliner yang pertama itu. Karena kemarin masih fokus ke teknologi buat SKL otomatis. Nah, itu playlist pertama karena ada tugas KKGS. Nah, baru setelah ini baru playlist yang video-video selanjutnya baru tentang makanan lagi. Oke. Berarti ini serba bisa, satu kan bisa buat kue. Nah, Kak Yas ini saya lihat aktif dalam satu organisasi profesi guru kan. Bahkan kemarin menjadi salah satu pengembang satu guru, satu Google aplikasi gitu kalau tidak salah. Oh iya. Oke, Guru. ceritakan. Oh iya, namanya Sagus Samad. Satu guru, satu media Google Site. Oke, satu Jadi guru, satu media Google Site. ya, satu media pembelajaran Google Site, berbasis Google Site. Kenapa saya mengambil Google Site ini? Karena ini adalah website resmi yang free, bebas. Mungkin kita sering pakai Google dengan Gmail-nya, dengan Google Drive-nya, dengan mungkin Google Form-nya, tapi jarang orang yang mengeksplor Google Site-nya, atau site Google-nya, atau website Google-nya. Nah, disinilah saya eksplorasi bagaimana guru itu membuat media pembelajaran tanpa perlu beli hosting dan domain. Jadi tidak perlu beli nama domain seperti .com, ya pokoknya nama domain tidak perlu yang ratusan ribu ya, ataupun beli hosting tempat penyimpanannya tidak perlu. Jadi dengan menggunakan server Google yang super, punya raksasa internet Google, ya, servernya cukup di Google Drive, simpan datanya, jadi free. Nah, Sagus Samad ini media guru yang menaruh mau foto, teks, video, semua bisa ditaruh di sana. Jadi nanti share linknya
bisa ke siswa. Tapi aplikasi ini tidak hanya sekedar website yang sama seperti Blogspot maupun WordPress. Ini nanti akan digabungkan dengan sebuah software packaging yang mengubah website itu menjadi APK. Wah, apa itu APK ini? Nah, APK itu aplikasi yang APK itu adalah ekstensi atau format dari aplikasi Android. Oke. Nah, jadi dia menjadi APK atau software APK itu yang akan di-share ke siswa. Jadi siswanya menginstal software di HP-nya masing-masing. Kemudian kita tinggal ngupdate di website-nya. Otomatis ketika dia buka aplikasi itu, otomatis materinya sudah terupdate. Mau kita ngasih soal, mau kita ngasih materi. Jadi nggak perlu linknya mana, ngeset nggak mana. Jadi kayak dia buka Facebook biasa, buka Facebook, kayak buka WA, tapi di sana sudah ada materi. Ini inisiatif kayak sendiri nih. Iya, inisiatif sendiri menemukan sendiri. Jadi dari website satu gimana caranya supaya praktis gitu. Ketemulah software packaging untuk mengubah website itu menjadi sebuah APK. Oke, di era pandemi yang seperti ini tentu kan belajar satu, Monmoy Cake yang sudah lewat YouTube kan juga sudah mulai terkenal kan. Yang kedua lewat Sagu Samaps juga terkenal. Juga mulai disukai kan sampai kemarin ada sosialisasi. Nah, berarti peran teknologi itu tetap penting menurut Kak Yas. Peran teknologi itu sebagai media, sebagai alat, jadi mempermudah guru dan siswa untuk mengakses informasi dan belajar. Tapi tetap peran guru tidak bisa tergantikan. Peran guru yang mendidik, ketegasan memberikan arahan, itu penting, yang tidak bisa digantikan dengan teknologi manapun. Oke. Tentu di pandemi ini kan kayak sekarang fokus di Boga. Cara mengajarkan siswa itu apakah dibuatkan tutorial atau siswanya yang buat tutorial kemudian disampaikan? Kalau sekarang dengan situasi pandemi ini, kan SMK itu tetap ada dia 3.1 sama 4.1 ya, apa namanya itu, KD kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Ya. Mungkin kalau kita mengajar bisa dengan pengetahuan saja, tapi keterampilannya kita nggak tahu. Jadi mau tidak mau mereka harus praktek. Direkam. Tapi situasi COVID. Ya. Di satu sisi kita tahu itu mungkin kalau live streaming jelas tidak mungkin ya, karena size untuk kuota untuk live streaming itu lumayan besar. Iya. Siswa mungkin protes nanti sama orang tua. Jadi strateginya pakai aplikasi yang sederhana. Kadang-kadang saya mengajar siswa itu saya pakai audio di WA. Berupa voice note. Voice note. Jadi saya siapkan dulu materinya, yang penting-penting. Jadi saya kayak ngasih ceramah gitu. Kan voice note langsung kasih apa materinya tentang apa. Jadi dia bisa dengarkan berulang-ulang. Dan itu murah, tinggal di WA. Karena ada siswa misalnya mungkin di kampung ya sinyal juga, atau mungkin nggak sempat beli atau nggak bisa beli kuota, nggak tahu juga kondisi ekonomi orang tua kan. Ya. Ada yang bisa WA tapi nggak bisa buka aplikasi. Mungkin gratis chat mungkin ya, tapi buka aplikasi nggak bisa. Jadi saya berpikir juga gimana. Tapi jauh-jauh hari mau tidak mau nilai praktek harus dapat. Ya. Jadi saya sedikit memaksa kepada peserta didik untuk praktek di rumah dengan video. Oke. Garnish itu kan hiasan makanan. Iya. Ya praktek garnish boleh menggunakan bahan yang ada di sekitarnya. Ada cabai, tomat, wortel, apapun. Jadi dia ukir atau dia buat garnishnya, kemudian dia videoin. Langkah-langkahnya saya suruh pokoknya jangan durasi panjang.
Saya Artinya langsung durasinya kasih dibatasi. durasi, boleh dia aktivitas banyak, panjang, misalnya 20 menit, tapi di aplikasi itu dipercepat. Ya. Sehingga jadinya size video yang dikirim ke guru itu menjadi lebih singkat. Kecil. Nah, karena mau tidak mau seorang guru boga itu nanti harus menjadi apa, food blogger atau fotografi untuk makanan apa namanya itu ya, itulah. Ya. Jadi mau tidak mau harus seperti itu. Jadi soft skill-nya anak boga itu tidak hanya sekedar dia pintar masak, tapi juga dia bisa mengaplikasikan atau menginformasikan bahwa saya lo bisa bikin ini, maka harus masuk sentuhan teknologi di sana. Jadi sebelum itu saya share aplikasi ini master, saya kirim tutorial gimana ngedit secara singkat. Apa yang saya minta hanya minimal 1 menit, maksimal 3 menit, Ya. tapi mereka bereksplorasi lebih dari itu. Saya hanya minta buatlah 1 garis, saya tidak terlalu berani terlalu banyak, nanti bahan mahal dan sebagainya. Ternyata saya minta 1, dia 5 buat, 3 buat, lebih lah dari 1 gitu. Dan durasinya lebih banyak lagi. Oh ya sudahlah, berarti tidak ada yang protes, tidak ada yang mengeluh, hasilnya bagus. Oke, ini kan mengajar fisika pernah, boga pernah. Kalau boleh dibandingkan ini, lebih suka yang mana? Pertanyaannya sulit ini. Kalau secara basic maksudnya fisik, kalau dilihat dari sudut pandang siswa, mengajar fisika dengan mengajar boga yang diajar adalah berbeda. Kalau yang fisika yang saya ajar adalah anak-anak teknik, TSM, TKR, teknik sepeda motor, mobil, teknik komputer dan jaringan, itu jurusannya dapat fisik. Kalau yang saya ajar di boga adalah jurusan tata boga. Yeah. Jadi ketika ngajar, anak boga lebih antusias dia belajar boga. Karena dia itu boleh dibilang, itu ilmu saya yang akan saya gunakan nanti. Jadi dibandingkan belajar fisika, dia lebih antusias belajar boganya. Iya, misalnya nih saya jadwal praktek jam 1 siang. Siswa itu izin sama saya enggak masuk di pagi, dia biasanya kalau praktek itu dari pagi sampai sore, sampai jam 5, dari jam 7:30 sampai jam 5 pagi, sore. Nah, jam 1 sampai jam 12 dia izin, ada acara sembahyang. Tapi jam 1 dia hadir di kegiatan praktek saya. Jadi, semangat sekali. Dia bilang, Pak, saya paginya enggak bisa. Siang, pada saat praktek saya hadir. Jadi, antusiasmenya tinggi. Berarti nggak bisa dibandingkan ya? Ya begitulah jadinya. Kalau di fisika dengan matematika bisa dibandingkan. Kalau matematika itu ada UNBK-nya. Kalau fisika di SMK nggak ada UNBK-nya. Jadi bisa dibaca kan. Oke. Yang ada UNBK itu lebih greget. Tapi kalau fisika kalau sudah ada praktek, senang. greget ya. Ya, kalau fisika, kalau teori itu kadang-kadang begitulah, mirip-mirip dengan matematika mungkin. Karena rumus-rumus. Berarti kan sama anak itu juga suka pembelajaran yang sifatnya praktikum dan mengaktifkan semua kinestetik mereka ya kan? Iya benar. Okay. Kalau fisika mungkin perlu penalaran tingkat tinggi ya, karena mencari sebuah variabel itu harus dengan variabel yang lain dulu. Ketemu dulu variabel-variabelnya, baru ketemu hasilnya gitu. Itu jadinya perlulah tahapan-tahapan lagi gitu. Tapi kalau boga dia habis praktek dia bisa icip-icip. Di situ serunya. Jadi tidak terasa praktek pagi sampai siang itu kadang-kadang dari jam pertama sampai jam ke-6 itu tidak terasa dia. Karena praktikum ya. Kalau praktikum ya. Sama seperti Kak Yas dulu ketika 1 tahun mengikuti pembekalan dari pagi sampai malam praktik dan baru terasa capeknya ketika selesai. Iya.
Oke. Itu serunya. Nah, ini pesan untuk siswa-siswa Boga apa? Hmm. Nah, pesan untuk siswa Boga, belajar itu tidak hanya pada guru saja sekarang. Belajar itu sekarang sudah banyak open source-nya. Jadi sumbernya sudah banyak. Salah satunya adalah YouTube yang sudah lebih dari TV. Di sana semua set, semua berkumpul juga di sana. Semua praktisi-praktisi juga ada di sana. Jadi kalau sudah menggeluti Boga, totalitas di sana. Tinggal praktek saja. Praktek, praktek, dan praktek lagi. Niscaya ilmu yang didapatkan bisalah diaplikasikan di hotel gitu. Salah satunya ilmu, ya boleh dibilang cabang ilmu dari kuliner ini, namanya fruit carving. Food carving. Iya, fruit carving, seni mengukir buah. Ketika siswa tidak hanya pintar memasak, menyiapkan adonan dan sebagainya, tapi kalau dia punya nilai tambah dengan mengukir buah, jadi anak ini di hotel nanti punya nilai tambah, tidak hanya sekedar sebagai pembuat masakan, tapi juga bisa membuat ukir-ukiran buah yang setiap event diperlukan. Itu salah satunya. Dari mana belajar ukir buah? Di kurikulum tata boga tidak ada itu materi fruit carving, tidak ada. Yang ada adalah materi garnish. Garnish itu kan ya masih lebih sederhana lah. Ukir juga tapi tidak serumit fruit Detail. carving. Di mana dapat belajar fruit carving? Di YouTube. Ya, di YouTube. Jadi semua apapun, kue, dari appetizer, main course, dessert, makanan, minuman, pastry, bakery, semua ada di YouTube. Gitu. Iya. Tinggal ketemu masalah konsultasi sama guru. Kita harus berburu waktu ini. Kalau hanya anak SMK hanya tinggal menunggu apa saja, kurang. Harus ilmunya harus terus diupdate. Oke, terakhir sebagai penutup. 3 kata terkait pendidikan vokasi. 3 kata terkait pendidikan vokasi. Kalau saya pendidikan vokasi 3 katanya itu adalah belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Iya, karena ilmu boga itu sama seperti teknologi, dia terus berkembang. Jadi ada juga makanan satu dengan makanan yang lain digabungkan. Jadi terus dia berkembang. Nah, jadi kalau kita tidak terus belajar sepanjang hayat, jadi tidak akan bisa mengikuti tren perkembangan makanan. Okay. Karena setiap daerah punya, setiap ciri khas setiap hotel punya ciri khas. Jadi kalau nggak kita ikuti dengan belajar dan terus belajar, kita akan ketinggalan. Oke, ya. Terima kasih Kak Yas ya, banyak informasi tentang. Iya, sama-sama Kak Eri. Aduh, ini lama ini nggak ketemu Semoga ini. kita bisa ketemu langsung ya setelah pandemi ini, semoga cepat berlalu. Kita berdoa bersama. Oke? Ya. Oke teman-teman, itu semua. Itu tadi kita perbincang dengan Kak Yasdika. Terakhir, selamat menonton dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di ERV Channel. Bye-bye. Iya, sama-sama.